Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Sari dari kelas Metopen C akan mempresentasikan PPT dari proposal Metopen yang telah saya kerjakan. Dengan judul Determinan Pendapatan Pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau yang biasa disingkat PASTI. Latar belakang penelitian itu yang pertama adalah permasalahan ekonomi tentang pendapatan, yang kedua perniagaan yang menjadi trending, yang ketiga pasar yang berperan penting dalam ekonomi, yang keempat faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang. Dari latar belakang yang pertama, permasalahan ekonomi tentang pendapatan. Ada 3 poin, yaitu ketimpangan ekonomi di Indonesia, ketidakberdayaan masyarakat kelas bawah, dan ketiga adalah efisiensi sektor ekonomi. Ketimpangan ekonomi di Indonesia ini bisa menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat kelas bawah karena tidak meratanya pendapatan yang selama ini mereka dapatkan. Maka dibutuhkan suatu efisiensi sektor ekonomi yang diupayakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah perniagaan yang menjadi trending. Karena faktor dari work from home yang menjadi suatu kebijakan karena adanya COVID-19 ini, dan faktor new normal, muncullah hobi-hobi baru seseorang atau warga Indonesia, mulai dari bercocok tanam ataupun dia itu memiliki peliharaan gitu. Dan yang ketiga adalah pasar yang berperan penting dalam ekonomi. Ada 3 poin, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, pengendali harga, dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pasar itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, entah tukang parkir ataupun kuli panggul. Dan juga pasar sebagai pengendali harga, karena harga akan tercipta ketika berada di pasar atau adanya negosiasi antara penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga adalah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sudah mutlak kita ketahui pasar bisa berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi apabila di dalam pasar tersebut tidak ada terjadinya ketimpangan ekonomi seperti kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi fluktuasi harga. Yang keempat adalah jenis modal. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang. Yang pertama ada modal, pendidikan, jenis kelamin, lokasi, dan jam kerja. Faktor-faktor tersebut dirasa dapat mempengaruhi pendapatan karena dari faktor tersebut bisa mempengaruhi kriteria dari pedagang tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian dari metode dari analisis ini adalah yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal terhadap pendapatan pedagang. Yang kedua untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang. Yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan pedagang. Yang keempat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang. Yang kelima untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang. Gap literatur. Gap literatur yang pertama ada dari suatu jurnal yang ditulis oleh Chauke pada tahun 2015 dengan judul Some Factor Impacting on Trade Sellers Ability to Generate Above Poverty Line in Vembe District, South Africa Logistic Regression Model. Variabel yang digunakan, variabel dependennya adalah garis kemiskinan,
Dan variabel independennya adalah biaya produksi, pendapatan bulanan yang dihasilkan, total keuntungan bulanan, pendapatan tahunan, tantangan yang dihadapi, dan tingkat aktivitas bisnis. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan metode logistik regression model. Kesimpulan dari analisis ini, biaya produksi, pendapatan bulanan yang dihasilkan memiliki dampak positif dalam menghasilkan pendapatan di atas garis kemiskinan, sedangkan tantangan yang dihadapi dan tingkat aktivitas bisnis memiliki dampak negatif. Judul yang kedua adalah Market Analysis of Bantul Market After Revitalization, yang ditulis oleh Ari Perwitasari dan Rifki Khairuddin pada tahun 2018. Mereka menggunakan variabel dependen, yaitu pendapatan pedagang, dan variabel independennya adalah modal, lokasi, lama usaha, jam kerja, dan usia. Mereka menggunakan metode analisis asosiatif kuantitatif. Kesimpulan dari analisis ini adalah berpengaruh positif terhadap X1 berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di pasar Bantul secara positif. X2 tidak berpengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang di pasar Bantul. X3 berpengaruh positif terhadap pendapatan para pedagang pasar Bantul. X4 tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan. X5 memiliki efek negatif pada pendapatan pedagang di pasar Bantul. Selanjutnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar seni Sukawati Gianyar yang ditulis oleh Dewa Made Aris Artaman, Ni Nyoman Yuliarmi, dan I Ketut Jayastra pada tahun 2015. Variabel dependennya adalah pendapatan pedagang dalam satuan rupiah, X1 modal usaha dalam satuan rupiah, X2 lama usaha dalam satuan bulan, X3 jam kerja pedagang dalam satuan jam per hari, X4 parkir. Jenis metode analisis data yang digunakan adalah analisis perhitungan secara kuantitatif. Dengan kesimpulan, modal usaha, lama usaha, jam kerja, parkir, dan lokasi usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan pedagang pasar seni Sukawati. Yang kedua, modal usaha, lama usaha, dan lokasi usaha secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan pedagang pasar seni Sukawati. Sedangkan variabel jam kerja dan parkir secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pedagang pasar seni Sukawati. Yang ketiga, variabel modal usaha merupakan variabel yang dominan mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang pasar seni Sukawati. Selanjutnya, analysis of consumer perception of product attribute in pet food, implication for marketing and brand strategy, yang ditulis oleh Lonnie Hobbs dan G.R. Alexan Sanoyan, PhD pada tahun 2018. Mereka menggunakan variabel bahan, pengolahan bahan, dan pengemasan, menggunakan metode analisis data cleansing teknik, keyword analysis, three circle analysis, dengan kesimpulan konsumen sangat menghargai karakteristik bahan untuk pemilihan makanan hewan mereka. Selanjutnya, analisis pendapatan usaha penjualan tanaman hias di Kota Surakarta yang ditulis oleh Zameda Iga, Ibeki, dan Muhammad Harisudin dan Mei Trisundari pada tahun 2019. Mereka menggunakan variabel biaya dan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dengan kesimpulan, usaha penjualan tanaman hias di Kota Surakarta tergolong efisien dari segi ekonomi karena terlihat dari analisis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian tergolong pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan uji statistik. Populasi
Keseluruhan data faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang, yaitu modal, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lokasi, jam kerja di pasar pasti. Sampel dalam penelitian ini adalah modal, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lokasi, dan jam kerja. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel didasari oleh kelengkapan data, faktor eksternal, dan lainnya. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung kepada responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya, contohnya dari BPS atau World Bank. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah secara wawancara atau kuesioner. Wawancara sendiri adalah metode yang dijalankan dengan teknis tanya jawab atau dilakukan secara face to face, secara langsung, yang sebelumnya sudah disiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Kuesioner sendiri, peneliti akan membuat daftar pertanyaan tertulis untuk diberikan kepada narasumber. Selanjutnya, tabel skala Likert kuesioner. Dalam metode kuesioner, peneliti akan menggunakan data skala Likert untuk menjadikan ini suatu patokan. Bisa dilihat dari data dari tabel tersebut. Untuk skor pertanyaan 5 jatuh pada sangat setuju. Setuju mendapatkan skor 4, netral mendapatkan skor 3, tidak setuju mendapatkan skor 2, sangat setuju, sangat tidak setuju mendapatkan skor 1. Variabel penelitian pada penelitian ini adalah variabel dependen, yaitu pendapatan. X1 modal, X2 tingkat pendidikan, X3 lokasi, X4 jenis kelamin, dan X5 adalah jam kerja. Selanjutnya, statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan tanpa ada maksud menyimpulkan sesuatu yang bermaksud umum atau general. Dalam metode ini terdapat nilai-nilai median, nilai maksimum, modus, dan juga ada data dalam bentuk tabel distribusi dan histogram. Selanjutnya, dalam uji data itu ada uji kualitas instrumen yang di dalamnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan uji data yang dikemukakan oleh seorang peneliti yang memiliki persamaan dengan data yang sebenarnya. Uji reliabilitas dalam sebuah penelitian hasil harus menunjukkan tingkat konsistensi yang stabil. Suatu instrumen bisa dikatakan reliable apabila dalam pengukurannya menunjukkan hasil konsisten yang terus-menerus. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan pada model regresi linier berganda dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS untuk melihat apakah terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan berdasarkan analisa data dari percobaan terkontrol ataupun observasi yang terdiri dari uji simultan, uji parsial, uji koefisiensi, dan koefisiensi determinasi. Sekian penjelasan proposal metodologi penelitian ekonomi yang saya ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.